Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Dalam video saya kali ini, saya ingin sharing mengenai problem pada pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Dan sangat kebetulan sekali, beberapa waktu lalu saya temukan temuan ini di perkebunan saya ya. Bukan satu kali, dua kali, tapi udah yang kesekian kali ini saya jumpai problem seperti ini. Jadi barangkali ada rekan-rekan yang tanam sawit ditemukan problem seperti ini di perkebunannya, di salah satu pokok sawitnya. Barangkali bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu. Bukan niat saya menggurui ataupun saya sok paham ya. Tapi kalau rekan-rekan percaya, silakan ikuti. Mudah-mudahan akan tertangani, akan terselesaikan ya. Nanti sawitnya bisa sehat lagi, bisa subur lagi. Kemarin saya tidak sempat videokan di beberapa pokok yang sana itu ada yang seperti ini juga. Cuman sekarang sudah pulih lagi ya. Jadi penyebab dari daun sawit kuning seperti ini dari bawah sini kemudian menjalur ke atas ada beberapa penyebabnya. Yang pertama biasanya datang dari jamur ya. Kalau sudah dari jamur ini sangat dampaknya sangat fatal sekali karena sulit ditolong. Tapi mudah-mudahan setelah kita aplikasikan pupuk bisa tertolong ya. Sebenarnya kalau masalah dari jamur ini untuk ditolongnya bisa selamanya kemungkinan besar sangat kecil ya. Ini sudah terlihat kemungkinan besar dari akar jamur seperti ini ya. Dari bekas pokok karet ini kemudian dampaknya terkena pada pokok sawit yang baru kita tanam ya. Kalau jamur ini sangat sulit sekali ditolong sebenarnya, tapi mudah-mudahan dengan pemberian pupuk atau aplikasi pupuk bisa menyelamatkan ya. Yang kedua, dari kemasaman tanah. Kalau kemasaman tanah ini sangat enak sekali ditolongnya. Kita gunakan pupuk dolomit, itu sangat cepat sekali dalam pemulihannya. Tapi yang sangat repot ini jika sudah terkena serangan dari jamur ya. Jamur ini dari jamur akar, dari gulma kayu ataupun bekas akar pohon besar ya yang sudah mati kering kemudian ditumbuhi jamur dan merambat pada akar sawit kita. Yang terjadi seperti ini ya. Dampaknya bagi pokok sawitnya ikut terkena dari serangan jamur tadi karena menyerang di bagian akar. Dan sekali lagi saya sudah sering mengalami kasus seperti ini. Yang saya utamakan adalah penolongan dengan pemberian pupuk, yaitu pupuk NPK Mutiara ya, yang mereknya 1616 itu. Karena saya lihat dari kandungan protein, dari kandungan apapun ada ya dalam pupuk tersebut. Bukan saya promosi pupuk atau iklan pupuk ya. Tapi yang terjadi seperti inilah, saya aplikasikan pupuk beberapa hari lalu. Ini kalau dari batang pokoknya kita sesuaikan ya. Jika umurnya di bawah 3 tahun kita berikan secukupnya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak malah panas ya. Untuk pokok sawitnya kita berikan sesuai dosisnya, yaitu 3 onan. Tapi jika usia sawitnya sudah di atas 3 tahun kita berikan pupuk bisa lebih dari setengah kilo ya. Mudah-mudahan bisa mengatasi yang namanya daun kuning seperti ini. Saya juga berjanji nanti jika sudah pulih untuk sawitnya ini akan saya buat video lagi supaya rekan-rekan percaya ya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan ini sangat sederhana sekali. Saya hanya memberi pengaplikasian pupuk NPK Mutiara yang berwarna biru yang labelnya 1616. Selama ini saya hanya menggunakan pupuk itu untuk kasus seperti ini yang daunnya kuning seperti ini. Jadi untuk awal mulanya memang kuningnya dari pangkal bawah sini ya, pelepahnya kemudian akan terus merambat. Sebelum merambat ke seluruhan, saya antisipasi atau pencegahan menggunakan pupuk NPK Mutiara ya. Jadi untuk rekan-rekan, jika ada yang percaya mau diikuti silakan. Tidak percaya juga tidak masalah ya, karena niat saya sharing. Barangkali sharing saya kali ini bisa membantu rekan-rekan yang mempercayai dari video saya kali ini ya. Jadi untuk masalah
daun kuning ini datangnya yang utamanya pasti dari jamur ya. Jamur yang disebabkan oleh gulma kayu yang mati di sekeliling dari pokok sawitnya, ataupun yang memang ada tungkul atau bekas kayu besar, akarnya busuk, kemudian terjadi tumbuh jamur ya, dan merambat di bagian pokok sawit kita. Nah ini, dan untuk jamur ini sangat fatal sekali jika kita biarkan, akan terus merambat menyeluruh pada bagian pelepahnya, kemudian batangnya, dan akan mati ya jika tidak segera mungkin ditolong. Mudah-mudahan datanya video saya kali ini bisa memberi pesan yang positif untuk rekan-rekan semua. Dan saya doakan untuk rekan-rekan yang tanam sawit, yang sedang budaya tanaman kelapa sawit, sawitnya selalu aman dari segala jenis hama, dari segala jenis penyakit. Nanti buahnya bisa selalu lebat dan performa pokoknya selalu baik ya. Jadi ini saya tidak memaksa, mau percaya atau tidak, yang penting saya sudah jelaskan, saya sudah terangkan apa yang saya alami, saya tuangkan di video ini ya. Jadi beberapa kasus di perkebunan saya ini, antaranya adalah daun kuning dan serangan hama kumbang tanduk ya. Kalau hama kumbang tanduk ini sudah saya lakukan berbagai macam cara, dari mulai penggunaan insektisida, penggunaan pembasmian secara manual sudah saya lakukan. Tapi memang hama kumbang tanduk ini rasa-rasanya di setiap perkebunan sawit pasti ada ya. Dan saya selalu senantiasa untuk mencegahnya bagaimanapun caranya, secara kimiawi ataupun secara pencegahan secara manual ya. Oke, tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Seperti yang saya ucapkan tadi, semoga untuk perkebunan rekan-rekan yang ada niatan tanam sawit, yang sudah tanam sawit, kebunnya selalu baik, performanya selalu oke ya, selalu terhindar dari segala jenis hama, dari penyakit, sehingga performa pokok sawitnya selalu maksimal, pertumbuhannya baik, dan nanti hasil panennya selalu melimpah ya. Salam petani sawit. Jadi kalaupun ada yang perlu ditanyakan, silakan dipertanyakan. Jika ada kesempatan, ada waktu, saya pasti jawab ya. Ini ciri-ciri yang sudah terkena serangan hama kumbang tanduk. Seperti ini ya. Hama kumbang tanduk ini tidak mematikan pokok sawit kita. Cuman kalau kita biarkan, tidak segera mungkin kita tangani, akan memperlambat proses pertumbuhan bagi sawit kita ya. Jadi untuk rekan-rekan harus selalu senantiasa sabar untuk menghadapi hama ini, karena memang tantangan berat bagi petani sawit adalah hama ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk perawatannya, itu akan membawa kunci sukses bagi pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Oke, nanti saya akan buatkan video jika memang sawitnya ini sudah pulih. Rekan-rekan bisa tandai ya, dari pokoknya ada tungkulnya yang masih berdiri ini, kemudian ini di baris paling pinggir ya. Nah ini bisa ditandai. Nanti jika sudah pulih, sudah sehat lagi, saya buatkan videonya. Dan resep saya hanya menggunakan pupuk dolomit dan pupuk mutiara ya. Tapi yang saya utamakan adalah pupuk mutiara. Kalaupun rekan-rekan tidak bisa mampu beli yang harga karungan, karena memang harganya sangat lumayan ya, menguras kantong, bisa beli secara eceran yang harga per kilo sangat terjangkau sekali. Jadi yang per kilo itu hanya 23.000, sudah kita dapat 1 kilo ya. Itu sudah cukup untuk beberapa pokok yang terdampak atau terkena problem seperti ini, daun kuning seperti ini. Oke, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini masih banyak sekali kekurangan. Niat saya sharing, niat saya belajar, bukan saya sok mengetahui ataupun saya menggurui. Mari kita sama-sama belajar ya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.